Apakah kalian pernah pindah unit kerja yang mana untuk pindah ke Dapodik yang sekarang itu adalah setelah bulan Oktober 2022. Sobat calon guru semuanya, bagi teman-teman guru honorer tentunya merasa sangat kecewa ketika kita membuat akun SSYSN, kemudian kita login ke akun kita. Berdasarkan dari data Dapodik kita, ternyata kita masuk dalam kategori pelamar tidak terpenuhi masa kerja. Kemudian ketika kita memaksakan diri untuk melanjutkan pendaftaran, maka di sini muncul tampilan galat bahwa Anda tidak termasuk dalam kategori pelamar yang dapat mendaftar P3K Guru 2024. Nah, kira-kira penyebabnya apa? Apakah nanti masih ada harapan untuk bisa mendaftar di P3K Guru di tahap 2? Pada video ini kita akan berbagi update informasi terbaru terkait tentang nasib pelamar tidak terpenuhi masa kerja. Apakah bisa daftar P3K tahap 2? Tentunya di sini nanti dari seluruh guru honorer ini wajib tahu ya. Bagaimana informasinya dan peluangnya seperti apa? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel Calon Guru ini, silakan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga jika Calon Guru menyajikan update informasi terbaru, kalian tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat calon guru semuanya, di sini kita kutip yang pertama yaitu dari siaran ulang live ngopi dengan Prof Nunuk Suryani terkait tentang seleksi P3K Guru tahun 2024. Ya, mana kita kutip dari pernyataan beliau bahwasannya terkait tentang materi pembahasan kita, yaitu untuk pelamar yang tidak terpenuhi masa kerja, itu adalah bersumber dari yaitu penjelasan beliau bahwasannya di sini untuk cut off Dapodik ya. Jadi cut off Dapodik itu adalah pada bulan Oktober 2022. Nah, di sini cut off Dapodik itu pada bulan Oktober tahun 2022, sehingga kalau misalkan di sini kita cek untuk kriteria pelamar pada seleksi P3K Guru tahun 2024 itu adalah kira-kira seperti ini. Jadi hanya ada yaitu 5 kriteria ya yang bisa mendaftar P3K Guru tahun 2024. Yang pertama yaitu dari teman-teman pelamar prioritas. Kemudian untuk teman-teman guru XTHK 2 dan selanjutnya di sini ada guru non ASN. Untuk guru non ASN ataupun juga guru honor sekolah negeri di sini terbagi ke dalam dua. Yang pertama adalah guru honor sekolah negeri yang terdaftar di database BKN dan juga guru honor sekolah negeri yang tidak terdaftar di database BKN namun di sini terdaftar di Dapodik. Nah, di sini yaitu banyak sekali yang teman-teman mengalami kendala terkait tentang status kategori kita. Ternyata pelamar tidak memenuhi masa kerja itu adalah kebanyakan muncul pada guru honorer yang terdaftar di sekolah negeri yang belum masuk database BKN. Nah, di sini seperti yang kita ketahui bahwasanya untuk persyaratan guru honorer sekolah negeri ini adalah harus terdaftar di Dapodik ya. Dan di sini harus terdaftar di Dapodik dan aktif mengajar paling singkat itu adalah 2 tahun atau 4 semester, yaitu secara terus-menerus ya di instansi tempat mengajar saat mendaftar. Nah, jadi dari poin kedua di sini kita bisa tarik kesimpulan bahwasanya yang dimaksud dengan 2 tahun atau 4 semester itu cut off-nya kapan? Yaitu cut off-nya itu adalah pada bulan Oktober tahun 2022. Nah, selanjutnya kita lanjutkan pembahasan, yaitu kita perjelas terkait tentang kriteria untuk pelamar guru non ASN di Dapodik. Itulah kira-kira seperti ini untuk persyaratannya ya. Yaitu guru non ASN di Dapodik itu adalah persyaratan pertama, harus terdata di Dapodik dengan jenis P3K Guru dan juga berinduk di sekolah negeri pada saat melakukan pendaftaran teman-teman. Jadi ketika teman-teman saat ini melakukan pendaftaran P3K Guru 2024 itu harus berinduk di sekolah negeri ya. Nah, selanjutnya berinduk di sekolah negeri pada saat mendaftar itu adalah minimal 2 tahun. Nah, minimal masa kerja 2 tahun atau 4 semester, yaitu secara terus-menerus pada instansi saat ini. Nah, kalau misalkan teman-teman di sini mendapatkan notifikasi pelamar tidak terpenuhi masa kerja, berarti teman-teman itu di sekolah negerinya itu adalah belum ada 2 tahun ya. Artinya kita tidak memenuhi syarat untuk mendaftar P3K Guru. Karena apa? Karena masa kerja kita itu adalah kurang dari 2 tahun. Nah, cut off-nya kapan? Cut off-nya adalah di sini ada di bulan Oktober 2022. Kalau misalkan saat ini kita itu berada pada bulan Oktober, ini adalah pada bulan Oktober di tahun 2024 ya. Nah, 2024 berarti memang betul di sini adalah cut off-nya itu ada 2 tahun ya. Nah, berarti Oktober 2022, Oktober 2023 dan juga Oktober 2024.
Kalau misalkan teman-teman di sini masa kerjanya kurang dari 2 tahun atau 4 semester, artinya yang masa kerja setelah bulan Oktober ini adalah pastinya kalian akan mendapatkan notifikasi di akun SSCSN bahwa pelamar tidak terpenuhi masa kerja. Nah, berikutnya di sini untuk masa kerja itu berbeda dengan di tahun sebelumnya yang berdasarkan dari TMT. Untuk yang sekarang itu berdasarkan dari data Dapodik ya, oleh Kemdikbudristek teman-teman. Nah, selanjutnya apakah dari teman-teman yang di tahap 1 ketika login ke akun SSCSN mendapatkan notifikasi pelamar tidak terpenuhi masa kerja karena kita kurang dari 2 tahun atau mungkin juga 4 semester, ketika nanti pendaftaran sudah dibuka pada bulan November nanti bisa mendaftar ataukah tidak? Coba kita cek informasi berikutnya. Dan setidaknya di sini kita rangkum ya, yaitu penyebab mengapa kita mendapatkan notifikasi pelamar tidak terpenuhi masa kerja adalah kira-kira seperti ini. Yang pertama, mungkin saja teman-teman itu masuk di Dapodiknya di sekolah negeri itu kurang dari 2 tahun atau 4 semester. Nah, karena cut off-nya itu bulan Oktober 2022, berarti kalian tuh masuk Dapodiknya itu adalah setelah bulan Oktober. Jadi selisih 1 bulan pun ini juga termasuk dalam kita itu pelamar tidak terpenuhi masa kerja. Itu adalah kalian masuk Dapodiknya di sini. Meskipun kita sudah kerja lama ya, tapi kalau misalkan masuk Dapodiknya setelah Oktober 2022, artinya kita nggak bisa nih untuk mendaftar. Yang kedua yaitu mungkin saja teman-teman itu guru swasta, awalnya guru swasta yang pindah ke Dapodik sekolah negeri. Nah, pindahnya dimasukkan ke Dapodik sekolah negeri itu adalah setelah bulan Oktober 2022. Nah, berikutnya yang ketiga, mungkin teman-teman pernah terputus ya di Dapodiknya, kemudian masuk lagi di Dapodik yaitu setelah bulan Oktober 2022. Dan selanjutnya untuk yang terakhir, mungkin saja teman-teman di sini pernah pindah unit kerja ya. Apakah kalian pernah pindah unit kerja yang mana untuk pindah ke Dapodik yang sekarang itu adalah setelah bulan Oktober 2022. Dan yang terakhir, apakah teman-teman itu mungkin saja sebelumnya itu jenis PTK-nya itu selain guru, kemudian setelah bulan Oktober 2022 ini kalian mengubah nih jenis PTK-nya dari administrasi misalkan atau penjaga, ini berubah menjadi guru. Otomatis yang dihitung itu adalah ketika kita sudah mengubah jenis PTK menjadi guru ya. Kalau misalkan dari keseluruhan ini dilakukan di Dapodik itu adalah setelah bulan Oktober 2022, dipastikan ya kita mendapatkan notifikasi seperti ini. Pelamar tidak terpenuhi masa kerja teman-teman. Lantas kalau misalkan saat ini di bulan Oktober kita nggak bisa mendaftar, ada notifikasi pelamar tidak terpenuhi masa kerja, apakah di bulan November nanti ketika pendaftaran sudah dibuka kita bisa mendaftar atau enggaknya? Apakah masa kerja kita nanti akan bisa bertambah? Dan di sini setelah saya menanyakan ke GTK Kemdikbudristek ya, di sini disampaikan bahwa di sini diinformasikan bahwa sesuai dengan nomor induk kependudukan ya yang diberikan, bahwa pelamar yang aktif di Dapodik itu tidak memenuhi masa kerja, maka tidak bisa melanjutkan pendaftaran. Untuk seleksi P3K guru diinformasikan tidak melihat TMT yang menjadi acuan ya, itu adalah terdaftar aktif di Dapodik. Jadi data yang digunakan saat penarikan data Dapodik ke SSCSN itu adalah menggunakan cut off Dapodik. Nah, kalau misalkan di sini itu disampaikan di bulan Juni 2022 sampai dengan Juni 2024 ya. Nah, selanjutnya ditanyakan nih, dari kita menanyakan yaitu di sini jadi saya nggak bisa lanjut ya. Kemudian untuk tahap 2-nya kira-kira seperti apa? Nah, apakah bisa mendaftar di seleksi tahap 2? Maka di sini disampaikan bahwasannya untuk seleksi P3K guru diinformasikan tidak melihat di TMT yang menjadi acuan ya, itulah terdaftar di Dapodik. Jadi di sini nanti teman-teman yang mendapatkan notifikasi sekarang ini tidak terpenuhi masa kerja, maka tidak dapat mengikuti tahap 2. Nah, untuk hal ini mohon maaf ya disampaikan bahwasanya di sini hanya bisa sampai di tahap ini saja, alias teman-teman yang saat ini mungkin mendapatkan notifikasi pelamar tidak terpenuhi masa kerja, maka di tahap 2 ketika pendaftaran sudah dibuka pun kita nggak bisa untuk melanjutkan pendaftaran. Makanya ketika kalian melanjutkan pendaftaran, maka akan ada notifikasi gelap seperti ini. Artinya Anda tidak termasuk dalam kategori pelamar yang bisa mendaftar. Nah, jadi dengan demikian kita belum bisa ya untuk melakukan pendaftaran P3K Guru 2024 meskipun nanti tahap 2 itu sudah dibuka. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, solusinya gimana? Ya, solusinya kita bersabar saja untuk menunggu di momentum pendaftaran di tahun berikutnya ya. Nah, kira-kira demikian. Semoga bermanfaat. Salam sukses untuk kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.